Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, saya Sabila Khairunisa dengan nomor induk mahasiswa 1102621001, Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini, saya mengajak teman-teman untuk bersama-sama membahas salah satu topik terkait anak berkebutuhan khusus, yaitu learning disability atau kesulitan belajar, dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pendidikan anak dengan kesulitan belajar. Tahukah teman-teman, mengapa penting sekali kita mengetahui anak dengan kesulitan belajar? Karena menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, terdapat sekitar 5-10% anak di dunia mengalami gangguan belajar. Di Indonesia sendiri belum ada data nasional terkait prevalensi kesulitan belajar. Namun, terdapat beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui prevalensi kesulitan belajar di Indonesia. Contohnya seperti penelitian Devrianto dan Dermawan pada tahun 2018 dengan melakukan wawancara bersama guru konseling di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung. Terdapat sekitar 26,2% peserta didik madrasah mengalami kesulitan belajar. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mulyono Abdurrahman dan juga Nafsia Ibrahim. Terdapat sekitar 16,52% anak kelas 1-6 di SD DKI Jakarta mengalami kesulitan belajar. Menurut hasil penelitian Wijono dan kawan-kawan pada tahun 1999, mengenai prevalensi anak berkesulitan belajar di sekolah biasa, mengatakan bahwa prevalensi anak kesulitan membaca menempati peringkat yang paling tinggi, 63,01. Berturut-turut disusul oleh kesulitan dalam memusatkan perhatian, 48,77, kesulitan belajar berhitung atau matematika, 44,11, dan kesulitan menulis 35,07. Kemudian, menurut Kazuhiko dalam Mulyono Abdurrahman tahun 1999, prevalensi anak kesulitan belajar adalah 1% hingga 4%, dengan perbandingan anak laki-laki dan perempuan 4:1 hingga 7:1. Apakah teman-teman pernah menemukan kasus murid yang bolos sekolah, tidak mengerjakan tugas, atau sering mengobrol dengan teman sebayanya ketika jam pelajaran? Nah, perilaku ini mungkin saja merupakan anak yang mengalami kesulitan belajar. Anak dengan kesulitan belajar perlu mengarahkan usaha yang begitu keras untuk belajar, sehingga hal ini dapat menyebabkan anak mengalami bosan atau lelah ketika belajar yang dimunculkan dengan perilaku yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Karena anak malas mengerjakan tugas atau mengalami masalah perilaku ketika di kelas, sehingga anak-anak ini sering mendapatkan label negatif oleh orang-orang di sekitarnya. Contohnya seperti anak pemalas, tidak pandai, atau pembuat onar. Tanpa adanya penanganan yang tepat, lama-kelamaan anak akan mengalami kegagalan sekolah, seperti tidak naik kelas, atau yang lebih parahnya lagi, anak akan dikeluarkan dari sekolah dan menjadi putus sekolah. Kesulitan belajar pada anak memberikan dampak yang negatif terhadap pendidikannya, sehingga kita perlu memahami dan juga menemukanali anak dengan kesulitan belajar, baik itu definisinya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar, dan bagaimana cara mengatasinya, supaya kita dapat memberikan intervensi dini dan juga mengurangi konsekuensi negatif tersebut. Lalu,
Apa sih yang dimaksud dengan anak dengan kesulitan belajar atau learning disability? Anak dengan gangguan kesulitan belajar merupakan seseorang yang memiliki IQ rata-rata hingga superior, yang mengalami kesulitan atau gangguan dalam mempelajari bidang akademik dasar tertentu, sebagai akibat dari terganggunya sistem saraf pusat yang terkait, atau pengaruh tidak langsung dari berbagai faktor lain, seperti gangguan sensoris, hambatan intelektual, hambatan sosial dan emosi, atau berbagai pengaruh lingkungan budaya. Di dalam psikologi pendidikan, biasanya yang dimaksud oleh kesulitan belajar adalah kesulitan belajar spesifik atau specific learning disability. Berbeda dengan kesulitan belajar lainnya, anak dengan kesulitan belajar spesifik mempunyai kecerdasan rata-rata atau superior, namun mengalami kesulitan yang signifikan, sehingga pencapaian akademis tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki. Hal ini terjadi karena adanya masalah fungsi otak atau neurobiologikal dan atau genetik yang menyebabkan anak kesulitan untuk memproses informasi. Lalu, apa saja sih faktor yang dapat menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar? Berikut beberapa faktor yang menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar. Yang pertama adalah faktor penyebab neurologis. Penyebab neurologis kesulitan belajar adalah kerusakan neurologis struktur syaraf atau beberapa tipe aktivitas syaraf yang tidak normal. Kerusakan pada sistem syaraf terjadi pada kelahiran bayi sempurna, tetapi posisi janin tidak normal pada masa kehamilan sampai melahirkan, atau bisa juga karena kekurangan oksigen. Yang kedua, kemasakan terlambat. Kemasakan terlambat ada kaitannya dengan penyebab neurologis. Perkembangan terlambat dari sistem neurologis menyebabkan kesulitan yang dialami oleh beberapa orang kesulitan belajar. Mereka kerap kali terhambat perkembangannya dalam keterampilan berbahasa, permasalahan daerah motor visual, dan beberapa daerah akademik. Yang ketiga adalah penyebab genetik. Faktor genetik sebagai penyebab kesulitan belajar telah menyumbangkan satu atau lebih dari permasalahan kategori dalam kesulitan belajar. Abnormalitas genetik ini selalu merupakan keprihatinan orang tua dengan menganggap semua perilaku belajar adalah perilaku yang menyimpang. Dan yang keempat adalah penyebab lingkungan. Pengaruh lingkungan kerap kali disebut sebagai kemungkinan penyebab kesulitan belajar. Faktor-faktor seperti diet yang tidak dapat penambahan makanan, stres, perokok, peminum minuman keras, dan pengajaran sekolah yang tidak tepat merupakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar yang dipengaruhi oleh lingkungan. Lalu, faktor lain yang menyebabkan kesulitan belajar spesifik adalah gangguan semasa kehamilan, kondisi janin, kekurangan oksigen atau nutrisi, ibu hamil mengkonsumsi obat-obatan, dan trauma pasca kelahiran yang mana anak mengalami demam yang sangat tinggi, trauma kepala, atau pernah tenggelam. Lalu, apa saja sih karakteristik anak kesulitan belajar? Yuk kita cari tahu sama-sama terkait karakteristik anak kesulitan belajar. Karakteristik anak kesulitan belajar yang pertama adalah kecerdasan rata-rata, yang mana anak mengalami cognitive test menunjukkan IQ rata-rata atau superior. Yang kedua, kesulitan akademis, signifikan dan juga berdampak pada prestasi di sekolah. Dan yang ketiga, brain based, tidak dapat memproses informasi dengan baik. Kemudian karakteristik anak kesulitan belajar menurut Anton Sukarno pada tahun 2004. Yang pertama, gangguan perhatian adalah hiperaktif, pengalihan perhatian. Yang kedua, kegagalan untuk mengembangkan dan memobilisasi strategi untuk belajar, mengorganisasi belajar, kerangka belajar aktif, dan fungsi-fungsi metagognitif. Yang ketiga, lemah dalam kemampuan gerak antara lain koordinasi gerakan halus dan kasar, kegagalan umum dan canggung, persoalan-persoalan spasial. Yang keempat,
permasalahan-permasalahan persepsi, antara lain perbedaan stimulus, pendengaran, penglihatan, dan yang kelima, kesulitan bahasa lisan, antara lain pendengaran, berbicara, daftar kata, kemampuan linguistik. Yang keenam, kesulitan membaca antara lain pengkodean, keterampilan dasar membaca, membaca komprehensif. Yang ketujuh, kesulitan menulis antara lain mengeja, tulisan tangan, mengarang. Yang kedelapan, kesulitan matematika antara lain pemikiran kuantitatif, berhitung, waktu, ruang, dan menghitung fakta. Yang kesembilan, tingkah laku sosial yang tidak pantas antara lain persepsi sosial, tingkah laku emosi, penegakan saling hubungan. Selanjutnya adalah klasifikasi kesulitan belajar khusus. Klasifikasi kesulitan belajar khusus atau kesulitan belajar pada kemampuan tertentu saja dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah kesulitan belajar pra-akademik yang terdiri dari yang pertama adalah gangguan motorik dan juga persepsi atau yang sering dikenal dengan dispraksia. Yang kedua merupakan kesulitan belajar kognitif. Yang ketiga adalah gangguan perkembangan bahasa. Yang keempat adalah kesulitan dalam menyesuaikan perilaku sosial. Adapun kesulitan belajar akademik terdiri dari tiga. Yang pertama, kesulitan belajar membaca atau disleksia. Yang kedua, kesulitan belajar menulis atau disgrafia. Yang ketiga, kesulitan belajar berhitung atau diskalkulia. Yang pertama adalah kesulitan membaca atau disleksia. Disleksia merupakan sebuah kondisi ketidakmampuan belajar seseorang berupa gangguan pada proses berbahasa yang terutama menghambat kemampuan membaca, juga mempengaruhi kemampuan menulis, dan bahkan terkadang kemampuan bicaranya. Anak dengan disleksia mengalami karakteristik yang pertama, penambahan huruf, suku kata, kata, atau akhiran kata. Lalu, penambahan suara atau kata dalam kalimat, penggantian kata atau huruf, pembalikan kata, suku kata, atau huruf, mengubah urutan kata dalam kalimat, dan mengabaikan tanda baca. Kemudian, yang kedua adalah kesulitan menulis atau disgrafia. Anak dengan disgrafia merupakan anak yang mengalami gangguan dalam proses menulis dan dapat menyebabkan masalah dalam mengeja, bentuk tulisan yang buruk ketika menuangkan ide di atas kertas. Karakteristik yang terdapat pada anak disgrafia yaitu lama dalam menulis, bentuk huruf tidak sesuai, tulisan tidak dapat dibaca atau tidak rapi, cara memegang pensil yang kurang tepat, kesulitan dalam menuliskan atau menggabungkan huruf, ukuran huruf-huruf berbeda, orientasi kanan atau kiri rendah, tidak bisa menulis sesuai dengan garis, menggunakan huruf besar dan kecil secara acak, dan pembalikan huruf. Yang selanjutnya adalah kesulitan matematika atau berhitung. Itu yang sering dikenal dengan diskalkulia. Anak dengan diskalkulia merupakan anak yang mengalami gangguan dalam memahami angka dan simbol matematika, juga kesalahan dalam menulis angka dan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Adapun karakteristik yang terdapat pada anak dengan gangguan diskalkulia, yang pertama, sulit mengenal konsep besar atau kecil, lebih atau kurang, tinggi atau pendek. Yang kedua, sulit menunjukkan bahwa bila bagian-bagian disatukan akan menjadi satu kesatuan. Yang ketiga, sulit menunjukkan bahwa bila menambahkan benda berarti menambah jumlah, demikian juga pengurangan. Dan yang terakhir, sulit menyesuaikan jumlah benda dengan simbolnya. Lalu, dampak apa sih yang dapat ditimbulkan dari anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik? Yuk,
Kita cari tahu di pembahasan berikut ini. Dampak kesulitan belajar spesifik terhadap fisiologis. Anak dengan kesulitan belajar memiliki kondisi tubuh yang lemah atau sering sakit-sakitan karena pola pertumbuhan yang tidak seimbang. Selain sakit, anak mengalami masalah motorik kasar dan berkesulitan melakukan aktivitas yang melibatkan otot besar, sehingga terlihat kurang seimbang, sering jatuh, kikuk, dan lain-lain. Sedangkan motorik halusnya, mereka akan kesulitan melakukan aktivitas otot kecil, seperti sulit menggerakkan jari serta pergelangan tangan mereka. Mereka juga kesulitan membuka baju sendiri, belajar, makan, dan lain-lain. Kemudian, dampak kesulitan belajar terhadap aspek psikologis. Anak akan mengalami hambatan dalam proses sensori persepsi, pemahaman atau penggunaan bahasa, bicara, menulis, atau kemampuan tidak sempurna dalam mendengar, berpikir, berbicara, membaca, mengeja, dan mengerjakan hitungan matematik, dan sebagainya. Kemudian, dampak kesulitan belajar spesifik terhadap aspek sosiologis, yaitu anak dengan kesulitan belajar akan mengalami perilaku adaptasi yang salah. Mereka sering bersikap agresif dan mempunyai perilaku negatif secara verbal maupun nonverbal. Selain itu, mereka mengalami kesulitan interaksi sosial dan cenderung ditolak oleh teman-temannya. Anak dengan kesulitan belajar juga kesulitan dalam penyesuaian perilaku sosial pada anak yang pelakunya tidak diterima oleh lingkungan sosialnya. Lalu, apa saja sih penanganan atau intervensi yang dapat kita lakukan terhadap anak dengan kesulitan belajar spesifik? Yuk, mari kita pahami dan juga kenali mengenai pemahaman penanganan bagi anak kesulitan belajar spesifik. Oke, berikut ini ada beberapa cara untuk mengatasi kesulitan belajar spesifik pada anak. Yang pertama adalah dengan melakukan observasi kelas. Pada tahap ini, observasi kelas dapat membantu mengurangi kesulitan dalam tingkat pelajaran. Misalnya memeriksa keadaan secara fisik, bagaimana kondisi dalam kegiatan belajar, cukup nyaman, serta sehat dan hidup atau tidak. Kalau suasana kelasnya nyaman, dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih semangat lagi. Yang kedua adalah pemeriksaan alat indera. Dalam hal ini dapat difokuskan pada tingkat kesehatan siswa khusus mengenai alat indera, diupayakan minimal dalam sebulan sekali pihak sekolah melakukan tes atau pemeriksaan kesehatan di puskesmas atau dokter. Karena tingkat kesehatan yang baik dapat menunjang pembelajaran yang baik pula. Maka dari itu, betapa pentingnya alat indera tersebut dapat menstimulasi bahan pelajaran langsung ke diri individu. Yang ketiga adalah teknik main peran, di mana seorang guru harus bisa berkunjung ke rumah seorang murid. Di sana, seorang guru dapat leluasa melihat, memperhatikan murid berikut semua yang ada di sekitarnya. Di sini, guru dapat melakukan wawancara dengan orang tuanya mengenai kepribadian anak, keluarga, ekonomi, pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu juga, guru bisa melihat keadaan rumah, kondisi, dan situasinya dengan masyarakat secara langsung. Yang keempat adalah tes diagnostik kecakapan atau tes IQ atau psikotes. Dalam hal ini, seorang guru dapat mengetahui sejauh mana IQ seorang anak dapat dilihat dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis dan juga sederhana. Dengan latihan psikotes, dapat diambil beberapa nilai kepribadian siswa secara praktis dari segi dasar, logika, dan privasi seseorang. Dan yang terakhir adalah menyusun program perbaikan. Penyusunan program hendaklah dimulai dari segi pengajar dulu. Seorang pengajar harus menjadi seorang yang konservator, transmitor, transformator, dan organisator. Selanjutnya, lengkapilah beberapa alat peraga atau alat yang lainnya yang menunjang pengajaran lebih baik. Karena dengan kelengkapan-kelengkapan yang lebih kompleks, motivasi belajar pun akan dengan mudah didapat oleh para siswa. Hendaklah semua ini disadari sepenuhnya oleh para pengajar, sehingga tidak ada lagi kendala dan juga hambatan yang dapat mempengaruhi kegiatan belajar.
Selain itu, tingkat kedisiplinan yang diterapkan di suatu sekolah dapat menunjang kebaikan dalam proses belajar. Disiplin dalam belajar akan mampu memotivasi kegiatan belajar siswa. Nah, itu tadi pembahasan terkait anak dengan kesulitan belajar atau learning disability. Semoga dengan adanya video ini, teman-teman bisa jauh lebih memahami terkait anak dengan kesulitan belajar. Definisinya, faktor-faktor yang menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar, karakteristiknya, dan juga bagaimana cara mengatasinya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.